Hai penggemar drama Korea, hari ini channel bercerita akan membahas mengenai drama terbaru yang berjudul Undercover. Drama yang dirilis pada tanggal 23 April 2021 ini tayang di JTBC setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Undercover diadaptasi dari serial drama Inggris dengan judul yang sama. Drama tersebut telah tayang di BBC pada tahun 2016 lalu. Drama ini disutradarai oleh Song Hyun Wook yang bekerja sama dengan 3 penulis naskah yaitu Baek Chol Hyun, Song Ja Hoon, dan Jung Hye Eun. Adapun tokoh utama yang berperan dalam drama ini ialah Ji Jin Hye yang berperan sebagai Han Jung Hyun dan Kim Hyun Jo yang berperan sebagai Choi Hyun Soo. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak alur cerita Undercover berikut ini. Episode pertama diawali dengan adegan Ji Jin Hye sebagai Han Jung Hyun dan Kim Hyun Jo sebagai Choi Hyun Soo yang sedang berada di gedung tinggi. Mereka berdua saling berhadapan. Terlihat Han Jung Hyun mengalami luka pada wajahnya. Nafasnya pun terengah-engah. Sementara Choi Hyun Soo yang berdiri di depannya pun terlihat kaget menatap Han Jung Hyun. Ketika Jung Hyun memanggil namanya, dengan cepat Hyun Soo meraih pistol yang tepat berada di depan kakinya. Hyun Soo mengarahkan pistol tersebut kepada Jung Hyun. Mereka saling menatap dan berada dalam keadaan yang tegang. Hyun Soo pun kembali menanyakan tentang siapakah sebenarnya Jung Hyun. Ia mengatakan bahwa orang yang di depannya bukanlah Han Jung Hyun sambil gemetar dan menahan tangis. Adegan pun berpindah ke kilas balik tahun 1991. Terlihat mahasiswa dari Universitas Hanguk sedang demo melakukan protes. Aksi demo mereka dijaga ketat oleh pihak kepolisian yang berseragam lengkap. Para polisi meminta agar mahasiswa berhenti dan pergi dari aksi tersebut. Di sela-sela protes, terlihat seorang mahasiswi yang sedang memberikan masker kepada anak baru yang ikut demo. Tujuannya agar wajahnya tidak terekspos. Ia adalah Choi Hyun Soo muda. Ketika para mahasiswa bergerak maju, polisi menembak ke arah mahasiswa dengan brutal. Tidak hanya itu, polisi pun menyerang mahasiswa dengan cara memukul menggunakan tongkat. Suasana pun menjadi kacau dan menegangkan. Sekelompok mahasiswa pun tertangkap oleh polisi dan sedang berada di dalam bus. Mereka terus meneriakkan tentang keadilan. Terlihat beberapa mahasiswa yang sudah luka bersimbah darah. Choi Hyun Soo masih semangat dan bergelora menyuarakan aspirasinya. Namun orasinya dihentikan dan ia dibentak oleh polisi. Di tengah ia menjelaskan mengenai pasal hak kebebasan berbicara, dari belakang terdengar suara laki-laki yang menyuruhnya untuk diam. Ia pun kembali berdebat dengan laki-laki itu yang tak lain ialah Han Jung Hyun muda. Akhirnya terjadi baku hantam antara mahasiswa di dalam bus tersebut, hingga polisi harus memisahkan mereka. Ternyata tanpa disadari oleh Hyun Soo, Jung Hyun menyerang polisi dan menyuruh semua pendemo keluar dari bus dan mengurung polisi. Dari sinilah diketahui bahwa Jung Hyun muda hanyalah menarik perhatian polisi agar dapat melawan dan membebaskan Hyun Soo serta teman-temannya. Sejak saat itu, mereka berdua pun akhirnya saling mengenal satu sama lain hingga akhirnya menikah. Adegan berpindah ke masa sekarang yaitu Jung Hyun yang sedang mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, terlihat foto pernikahan Jung Hyun dan Hyun Soo. Di sini kita mengetahui bahwa mereka telah memiliki 2 orang anak yang sudah remaja. Jung Hyun terlihat begitu bahagia dengan keluarga kecilnya. Ia pun melakukan rutinitas paginya setelah bersepeda, yaitu menyiapkan sarapan pagi untuk istri dan anak-anaknya. Suami idaman, ya Allah. Kemudian tampak seorang remaja laki-laki yang sedang berhitung di dalam kamar. Ia adalah Ha Seung-go, anak laki-laki Jung Hyun dan Hyun Soo. Ia menghitung detik dari HP-nya untuk menunggu pukul 8. Pukul 8 adalah rutinitasnya untuk bekerja di bengkel sepeda bersama ayahnya. Ia menyapa ayahnya dengan sopan dan nada suara yang cukup tinggi. Saya rasa Seung-go ini menderita autisme.
Selain itu, Jung Hyun juga membangunkan anak perempuannya yaitu Ha Seung-mi. Di sini terlihat Yoon So buru-buru berangkat kerja. Yoon So pun melewatkan sarapan yang telah disediakan oleh suaminya. Namun, dengan buru-buru, Jung Hyun pun membawakan bekal untuk istrinya. Di sini terlihat sekali bahwa Jung Hyun sangat perhatian, sayang, dan menikmati kehidupan berkeluarganya. Anak-anaknya pun sangat perhatian sekali dengan ayah dan ibunya. Ketika dalam perjalanan, Yoon So ditelepon oleh seorang rekannya yang bekerja sebagai wartawan. Temannya mengatakan bahwa terjadi kekacauan di lapas. Banyak orang berkumpul dan protes untuk melepaskan Hwang Jung-ho, tersangka kasus pembunuhan yang dijebak oleh orang lain atas kasus yang tidak ia lakukan. Saat ini, Hwang Jung-ho dibela oleh Yoon So selaku pengacaranya. Sementara itu, Yoon So sedang berada dalam perjalanan menemui Kwak Moon-hem. Kita sebut saja Kwak ya. Ia adalah seorang kepala jaksa yang merupakan teman masa kuliah Yoon So. Yoon So menanyakan terkait peninjauan permintaan Jung Ho untuk penangguhan eksekusi yang tak kunjung diberikan oleh kepala jaksa Kwak. Yoon So meminta peninjauan penangguhan eksekusi karena alasan Jung Ho harus mendapatkan perawatan khusus karena terserang penyakit kanker pankreas stadium akhir. Namun pertemuannya dengan kepala jaksa Kwak sia-sia karena berakhir dengan pertengkaran. Akhirnya, Yoon So mengunjungi Jung Ho di penjara. Jung Ho nampak sangat kesakitan hingga ia sulit untuk berdiri. Hari ini, Jung Ho dijadwalkan untuk datang ke persidangan selanjutnya. Dengan rasa sakit, ia tetap ingin datang ke persidangan tanpa diberi obat pereda sakit yang akan membuat setengah kesadarannya menghilang. Jung Ho tetap menganggap ini adalah kesempatan baginya setelah bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia justru meminta rokok untuk menenangkan pikirannya, namun dokter justru melarangnya. Hal tersebut membuat Jung Ho marah dan meluapkan emosi negatif. Dengan keadaannya, ia sudah pasrah jika penyakitnya bertambah parah dan meninggal. Baginya semua sudah berakhir. Namun, Yoon So menyemangatinya untuk tidak menyerah menghadapi semua ini. Yoon So tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan bahwa persidangan Jung Ho ditunda lagi selama 1 bulan. Yoon So sangat kaget dan sedih mendengar kabar tersebut. Dari arah yang berlawanan, tiba-tiba ia melihat seorang membuka pintu dan jalan menuju arahnya. Perempuan tersebut ialah Yoon So muda pada tahun 1991 di penjara Chongmok. Saat pertama kali ia menemui Jung Ho dan menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya. Yoon So bersikeras untuk menjadi pengacara Jung Ho meskipun awalnya ia ditolak oleh Jung Ho. Jung Ho berpikir bahwa semua pengacara itu sama saja. Jung Ho mengatakan bahwa semuanya sudah diputuskan saat seseorang menjebaknya dalam kasus pembunuhan temannya. Yoon So muda menjelaskan analisisnya yang mengatakan bahwa Jung Ho tidak mungkin membunuh temannya dengan cara membakar dan melemparkan korban dari atap. Adegan berpindah ke masa Yoon So sekarang. Ia menatap Jung Ho yang sedang merenung melihat keluar jendela. Ia masuk dengan menahan air matanya. Jung Ho sudah mengira bahwa persidangannya akan ditunda lagi. Yoon So pun keluar dari penjara dan langsung menemui para wartawan dan pendukung Jung Ho untuk menerima jawaban dari pertanyaan wartawan. Ia memberitahukan kepada media mengenai Mahkamah Agung baru saja memberitahu bahwa pengadilan putusan Jung Ho ditunda. Hal tersebut tentu saja membuat pendukung Jung Ho merasa sedih dan kecewa. Seorang wartawan menanyakan alasan Yoon So membela Jung Ho selama 29 tahun. Jadi si Yoon So ini membela Jung Ho dari dia muda sampai dia udah punya anak 2. Anak-anaknya udah remaja. Jadi hebat banget untuk Yoon So ini ya. Yoon So menjawab dengan lantang bahwa ia percaya bahwa Jung Ho dijadikan sebagai kambing hitam. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1991, polisi menggunakan kekerasan berlebihan dan membunuh seorang mahasiswa dengan tongkat polisi. Ada protes keras dan pemerintah harus menyelesaikan krisis. Mereka pun menghasut pengadilan dan kejaksaan untuk menuduh Jung Ho membunuh temannya dan memanfaatkannya sebagai kambing hitam. Nah, jadi mungkin pada saat itu ada krisis, terus juga ada kasus polisi yang membunuh
mahasiswa pakai tongkat. Jadi mungkin pada tahun 1991 tuh beritanya besar banget gitu. Makanya dari pemerintah, dari pengadilan dan kejaksaan itu cobalah untuk pengalihan isu dengan si Jung Ho ini membunuh temannya. Makanya kenapa si Jung Ho itu dijadikan sebagai kambing hitam gitu. Ia mengatakan bahwa sudah mengirimkan bukti baru ke Mahkamah Agung, namun beberapa orang terus menunda keputusan dan sengaja menghentikan Jung Ho untuk mendapatkan perawatan. Ia berasumsi yang melakukan itu semua ialah polisi, jaksa, dan hakim yang korup dan yang menyelamatkan administrasi pada tahun 1991. Mereka semua dipromosikan menjadi komisaris polisi, anggota kongres, atau kepala pengadilan sebagai gantinya. Ia yakin merekalah yang menolak permintaan Jung Ho dan ia akan bertanggung jawab atas pernyataannya. Adegan berpindah di stasiun televisi yang sedang mengadakan wawancara secara live dengan seorang sekretaris senior untuk urusan sipil yaitu Kang Chung Mo. Wawancara tersebut terkait dengan rencana pembentukan kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi disingkat CIO atau kalau di Indonesia itu KPK ya. Chung Mo menjelaskan bahwa CIO adalah organisasi yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penuntutan terhadap penyimpanan yang dilakukan oleh presiden, anggota kongres, hakim berpangkat tinggi, kepala pemerintahan setempat, jaksa, pegawai negeri eselon 3, atau lebih tinggi serta keluarga dan kerabat mereka. Kemudian scene berpindah kepada dua kakek yang sedang bertemu membahas CIO atau KPK tadi. Kita sebut saja kakek A dan kakek B. Sepertinya mereka adalah petinggi-petinggi korup yang disebutkan oleh Yun So. Kakek A terlihat memberikan sebuah amplop kepada kakek B, amplop yang berisi kandidat ketua CIO, yang ternyata adalah Choi Yun So. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka ingin menggagalkan Yun So sebagai kandidat ketua CIO karena dapat membahayakan posisi mereka. Malam harinya Yun So tidak pulang, ia masih berada di kantornya sendirian. Tanpa sepengetahuannya, suami dan anak-anaknya datang untuk mengajak makan malam bersama. Sebelum makan, mereka bermain basket terlebih dahulu. Terlihat sekali potret keluarga bahagia, meskipun banyak masalah dalam pekerjaannya. Bagaimanapun, keluarga adalah tempat yang sangat tepat untuk menumpahkan segala kegelisahan dan kepenatan setelah bekerja. Mereka pun akhirnya makan bersama dan pulang. Adegan berpindah kepada seorang pria misterius yang sedang mengendarai mobil sembari mendengarkan wawancara Chung Mo. Namun, ia dikejutkan dengan dua anak muda yang mengganggunya di perjalanan. Dua pemuda itu mengejeknya hingga tanpa sadar terdapat bus yang melintas di tengah kedua mobil yang sedang beriringan, hingga membuat mobil pemuda itu mengalami kecelakaan. Kedua pemuda itu masih saja terus mengejek pria misterius sambil mabuk. Tanpa basa-basi, ia langsung menghajar pemuda sombong hingga babak belur. Ternyata pria berjas ini bukanlah pria sembarangan. Dia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang kakek yang menyerahkan berkas nominasi ketua CIO. Paginya, Jung Hyun pergi ke rumah panti jompo. Ia beralasan kepada anaknya untuk melakukan pekerjaan sukarela. Ternyata ia menemui seorang kakek-kakek yang sudah tua. Ia berusaha menyuapinya, namun justru si kakek melemparkan makanannya. Jung Hyun pun memberikan permen yang diberikan Senggo kepada si kakek. Barulah kakek tersebut mau makan. Saat akan pulang, sang perawat menanyakan kapan Limano akan mengunjungi ayahnya. Sang perawat mengatakan bahwa Limano benar-benar beruntung. Adegan berpindah pada malam hari. Terlihat seseorang laki-laki misterius sedang mengkopi sebuah berkas. Setelah selesai, ia berjalan di tengah hujan dan gelapnya malam menuju wartel untuk menelpon seorang perempuan. Sepertinya itu adalah istrinya. Ia pun mengatakan permintaan maafnya. Dari belakang terlihat seorang mengikutinya. Ia pun cepat-cepat kabur, namun ternyata orang yang dicurigainya itu tidaklah berbahaya. Laki-laki yang berada di belakangnya terjatuh kesakitan. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba ia ditikam dari arah yang tak terduga. Hari berganti, terlihat Jung Hyun sedang berjalan bersama Sung Go dan anjingnya menuju taman.
Dari arah sebaliknya, terdapat banyak mobil polisi yang bergegas menuju ke arah bukit sekitar taman. Ternyata para polisi mendatangi tempat kejadian perkara yang diduga seorang laki-laki telah bunuh diri. Dan ternyata yang meninggal ialah laki-laki yang berada di wartel semalam. Terlihat seorang polisi junior sedang melihat TKP dan memfoto TKP. Ia melihat terdapat beberapa keanehan pada mayat. Ia mencurigai bahwa korban tidaklah bunuh diri, namun dibunuh. Tetapi polisi senior datang, ia memarahinya untuk tidak berasumsi macam-macam. Di taman, terlihat Senggo sedang bermain dengan Bori, yakni anjingnya. Ketika Senggo meminta air kepada ayahnya, Bori menghilang. Ternyata Bori pulang ke rumah diantar oleh seorang paman yang berada di bengkel sepeda. Paman tersebut adalah orang yang menghajar pemuda mabok malam kemarin. Jung Hyun nampak terkejut melihat paman tersebut. Jung Hyun kemudian menemuinya dan diminta untuk datang ke kedai kopi. Paman itu adalah Do Young Gol dan ia memanggil Jung Hyun dengan nama Lee Suk Kyu. Adegan kilas balik pada tahun 1988 di Universitas Kepolisian Nasional. Terlihat Jung Hyun atau dengan nama asli Lee Suk Kyu sedang bermain basket dengan teman-temannya. Ia dipanggil untuk mengambil kotak makan di dalam mobil. Namun hal yang tak disangka ialah Jung Hyun atau Lee Suk Kyu diserang oleh segerombolan laki-laki berjas. Hingga ia terlibat baku hantam. Dan pertempuran itu tentu saja dimenangkan oleh Lee Suk Kyu atau oleh Jung Hyun. Dari sini diketahui bahwa Lee Suk Kyu adalah anak dari Lee Manu. Atas keberaniannya melawan Do Young Gol dan gengnya, ia akhirnya diberi anugerah. Oke, supaya nggak bingung kita panggil Suk Kyu itu dengan nama Jung Hyun aja ya. Nah, lanjut. Jung Hyun kemudian diajak makan oleh teman ayahnya. Teman ayahnya kita sebut saja Ajusi. Memberikan sebuah foto laki-laki bernama Kim Tae-yol, yakni ketua NCSR, yang harus ditangkap karena menyebabkan kekacauan di sana-sini. Jung Hyun tertantang untuk menangkap Kim Tae-yol. Adegan berpindah kepada persidangan Hwang Jung-ho yang didampingi oleh pengacara yaitu Choi Yun-so. Saat itu, Choi Yun-so masih sangat muda. Persidangan tersebut juga dihadiri oleh Jung Hyun muda. Yun-so membela Jung-ho dengan sangat berani dan tegas, namun selalu disanggah oleh jaksa Yo. Persidangan menjadi kacau yang menyebabkan Yun-so kesal, sedangkan dari arah kursi pengunjung persidangan, Jung Hyun dan Ajusi memperhatikan Yun-so yang sangat mengesankan dan tampil berani. Ajusi mengatakan untuk memperhatikan Yun-so karena dialah yang akan melindungi Kim Tae-yol. Selang beberapa saat, hakim memutuskan hukuman mati kepada Hwang Jung-ho. Yun-so pun menjadi sangat kesal. Kemudian, scene beralih pada awal adegan di episode pertama. Adegan ini dilihat dari sisi Jung Hyun yang sedang memperhatikan Yun-so dan mencari cara agar bisa berkenalan dengan Yun-so. Tujuannya ialah mendapatkan informasi mengenai Kim Tae-yol dan bisa menangkap Kim Tae-yol. Dari sini, sepertinya Jung Hyun sudah mulai tertarik dengan Yun-so karena keberanian dan kecerdasannya. Saat sedang memperhatikan Yun-so, polisi menembaki peserta protes dengan membabi buta. Jung Hyun pun berbaur dengan pendemo untuk melindungi Yun-so dan teman-temannya. Ia berkelahi melawan polisi. Asli banget di sini Jung Hyun tuh keren banget. Dari sini kita tahu kan alasan kenapa di awal adegan Yun-so ingin menembak Jung Hyun yang tak lain adalah suaminya sendiri. Ternyata Jung Hyun ini memiliki misi dan tujuan untuk mendekati Yun-so hingga menikah dengannya. Adegan berpindah ke masa kini ketika Jung Hyun bertemu dengan Young Gol. Young Gol menemuinya untuk menginginkan sesuatu dari Jung Hyun. Ia memberikan tugas baru kepada Jung Hyun untuk menghentikan Yun-so, yaitu istrinya, menerima tawaran sebagai direktur CIO. Jung Hyun yang mendengar dan melihatnya dengan cepat mengambil dokumen tersebut. Dan terlihat foto dia bersama keluarganya. Jung Hyun terlihat kesal dan marah. Sementara di saat yang bersamaan, Yun-so bertemu dengan Chong Mo di rumah sakit ketika menjenguk Jung Ho yang sedang dirawat. Chung Mo memberitahu
kepada Yoon So bahwa dirinya dinominasikan sebagai Direktur CIO, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi. Terlihat tak hanya Jong Hyun yang terkejut, Yoon So pun sangat terkejut dengan kabar ini. Dan episode pertama pun selesai, yang membuat kita semakin penasaran gimana sih kelanjutan dari episode pertama ini. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan.